Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriwal. Saya dari kampus Akmi DPSDMI Garut semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai etika dan hukum profesi kesehatan masyarakat. Kode etik profesi kesehatan masyarakat. Sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan etik dan juga etiket. Nah, kalau etik itu bersifat absolut. Contohnya, mencuri adalah sesuatu yang salah, membunuh juga adalah sesuatu yang salah. Jadi bersifat absolut. Nah, jadi etik ini adalah suatu tindakan-tindakan secara individu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Sementara etiket itu apa sih? Nah, kalau etiket itu bersifat relatif atau non-absolut. Etiket itu adalah tata cara, misalnya tata cara makan. Mungkin kalau misalnya kita pergi ke Jepang, itu cara makannya itu memakai sumpit, ya. Melainkan kalau kita ke Barat, itu tata cara makannya memakai pisau dan juga garpu. Itu adalah etiket, tata cara bersifat relatif. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan mempunyai kode etik tersendiri sebagai orang yang bertanggung jawab di pelayanan kesehatan, mengenal profesi kesehatan. Apa sih profesi itu? Nah, kalau profesi ini adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang harus Anda lalui dengan cara bersekolah atau juga mengikuti training tertentu. Itu adalah profesi. Sementara profesi itu mempunyai hak. Hak atas apa? Hak atas imbalan ketika melakukan pelayanan kesehatan. Dengan ini, profesi secara langsung memberi nafkah keluarganya. Selanjutnya, kewajiban seorang sarjana kesehatan masyarakat. Secara umum, dia berorientasi pada masyarakat. Kemudian kewajibannya yang lain adalah memperdalam ilmunya. Meskipun sudah menjadi sarjana kesehatan masyarakat, harus memperdaya ilmunya karena keadaan akan terus berubah sehingga ilmu harus diperdalam. Kemudian dia harus meningkatkan keterampilannya. Seperti kita ketahui, sarjana kesehatan masyarakat ini bekerja dengan teknologi terus-menerus berubah, dan SKM ini diharapkan senantiasa meningkatkan keterampilannya. Dalam melayani masyarakat, maka SKM itu menganut beberapa prinsip etik, yaitu non-maleficence, benefication, confidentiality, autonomy, truth-telling, dan juga justice and privacy. Nah, apa sih non-maleficence ini? Nah, non-maleficence ini artinya seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan tidak membahayakan ketika melaksanakan pelayanan kesehatan baik pada pasien atau klien atau pemasyarakatannya. Yang kedua itu ada benefication, yaitu memberikan keuntungan atau manfaat ketika melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, ada confidentiality. Seorang sarjana kesehatan masyarakat atau seorang dokter diharapkan menghargai rahasia dari klien atau masyarakat yang dilayaninya. Yang keempat, ada otonomi. Seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan menghargai otonomi dari masyarakatnya. Misalnya, masyarakat menolak untuk diberi intervensi oleh sarjana SKM, maka harus menghargai otonomi dari masyarakat tersebut. Yang kelima, ada truth-telling. Seorang SKM harus mengatakan kebenarannya. Masalah apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat tersebut? Masalah apa yang dialami oleh klien tersebut? Yang keenam, ada justice. Nah, justice ini adalah prinsip keadilan. Jadi, seorang SKM itu harus menjunjung tinggi rasa keadilan pada masyarakat yang menjadi sasaran pelayanannya. Jadi, bersikap adil gitu. Selanjutnya, ada privasi. Privasi ini seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan untuk menghargai privasi dan dari klien gitu atau masyarakatnya, misalnya yang bersifat sangat pribadi, beragama atau berkeyakinan. Maka seorang sarjana kesehatan masyarakat tidak dapat mendikte agama apa yang harus diambil oleh masyarakat atau keyakinan apa yang mereka yakini. Maka seorang SKM tidak dapat menyalahkan keyakinan dari masyarakat yang dilayaninya. Itu adalah prinsip dan juga profesi.
Yang selanjutnya adalah kewajiban terhadap profesi lain. Nah, seorang SKM itu menghargai profesi-profesi yang lain, tidak hanya sesama petugas kesehatan, melainkan profesi-profesi lain. Misalnya profesi militer, profesi ustadz, tokoh agama, dan yang lain-lainnya. Kemudian tidak hanya menonjolkan diri, seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan tidak menonjolkan dirinya sendiri. Misalnya, ini loh aku yang paling berperan dalam mengatasi masalah ini. Ini loh aku profesi yang paling sering. Itu tidak demikian seseorang SKM. Kemudian, diharapkan juga bekerja sama dengan profesi yang lain, seperti kasus COVID-19. Nah, kasus COVID-19 ini Anda bisa lihat bahwa betapa pentingnya profesi sarjana kesehatan masyarakat ini untuk memberikan beberapa pesan promotif dan juga preventif untuk pencegahan penyebaran infeksi COVID-19. Bekerja sama dengan profesi medis lainnya seperti dokter yang bertugas untuk mengobati dan juga melayani di pelayanan kesehatan. Selanjutnya, penjelasan mengenai hukum kesehatan. Adapun definisi HAM. Nah, definisi HAM ini adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dia lahir, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat. Adapun definisi sehat menurut WHO. Nah, definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat tidak bebas dari rasa sakit, tetapi juga sehat secara fisik, mental, spiritual, dan bahkan juga sehat sejahtera. Hak asasi kesehatan menurut UU nomor 36 2009 pasal 4-8, bahwasanya kesehatan ini adalah hak yang diharapkan pemerintah dan yang berwenang itu menyediakan akses terhadap sumber daya kesehatan. Selanjutnya, setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, bukan murah tapi terjangkau gitu. Yang keempat, menentukan pelayanan kesehatan yang akan dipilih oleh dirinya sendiri. Yang kelima, pemerintah harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat yang hidup di dalam lingkungannya itu mampu meningkatkan derajat kesehatan seperti lingkungannya bersih, jauh dari kotoran-kotorannya. Yang keenam, memberikan edukasi informasi mengenai keadaan yang sedang kita alami, misalnya informasi mengenai keadaan COVID-19. Yang ketujuh, masyarakat itu punya hak informasi dan data tentang dirinya sendiri. Pasien berhak mengetahui data yang ada di rumah sakit. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk pengaplikasian hak asasi manusia dalam bermasyarakat? Yang pertama, kita dapat menghargai sesama manusia, sesama masyarakat. Setiap masyarakat tidak ada yang lebih atau kurang, semuanya setara. Yang kedua, mengajak tolong menolong atau berbuat baik. Contohnya, kita melakukan edukasi atau penyebaran informasi mengenai COVID-19. Yang ketiga, menegur jika ada rekan kerja atau teman kita yang melanggar HAM. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan betapa hak individu atau kelompok itu sangat dihargai dalam deklarasi HAM. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.